Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد وبسخر صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, melanjutkan kajian kita pembacaan kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada pembahasan dosa besar berkaitan tentang aklu riba, memakan harta riba. Sebelum kita masuk kepada ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan tentang haramnya riba dan dosa besarnya riba, alangkah baiknya kita paham mengerti apa yang dimaksud dengan riba tersebut. Secara lughatan, secara etimologi, secara bahasa, riba itu artinya adalah ziyadah, tambahan. Sedangkan menurut syarak atau secara istilah syariat, secara istilah terminologi agama, dan juga menurut ta'rif, definisi dari para fuqaha dan para ulama, mereka mengartikan dengan berbeda-beda kalimat, namun maknanya berdekatan atau mirip atau hampir sama. Dari kalangan mazhab Hanafi, ketika mengartikan riba secara syariat, kata mereka yang disebut dengan riba itu adalah kelebihan yang tidak ada penggantinya. Kelebihan yang tidak ada penggantinya sebagai imbalan menurut standar syariat yang disyaratkan untuk salah satu dari dua orang yang melakukan akad penukaran atau akad yang berkaitan dengan harta. Sekali lagi, menurut mazhab Hanafi, yang disebut dengan riba itu adalah kelebihan yang tidak ada penggantinya untuk dijadikan sebagai imbalan menurut standar syariat yang disyaratkan untuk salah satu dari orang yang melakukan akad pertukaran berkaitan harta. Itu menurut mazhab Hanafi. Sedangkan menurut kalangan dari mazhab Syafi'i,
Syafi'iyah ya. Dari kalangan madhab Syafi'i menyatakan begini, riba adalah akad untuk mendapatkan ganti tertentu yang tidak diketahui persamaannya menurut standar syariat atau menurut standar agama Islam pada waktu perjanjian atau dengan menunda penyerahan kedua barang yang ditukar atau salah satunya. Sekali lagi, riba menurut madhab Syafi'i adalah akad untuk mendapatkan ganti tertentu yang tidak diketahui persamaannya menurut standar syariat agama Islam pada waktu perjanjian atau dengan menunda penyerahan kedua barang yang ditukar atau salah satunya. Sedangkan riba menurut mazhab Hambali, pengikut Imam Ahmad bin Hambal, mereka mengatakan riba itu adalah perbedaan kelebihan di dalam perkara-perkara, perbedaan kelebihan di dalam perkara-perkara untuk mengakhirkan di dalam perkara-perkara tersebut atau pada perkara-perkara khusus yang ada keterangan larangan riba dari syariat. Sekali lagi, riba menurut mazhab Hambali adalah perbedaan kelebihan di dalam perkara-perkara untuk mengakhirkan di dalam perkara-perkara tersebut pada perkara-perkara khusus yang ada keterangan larangan riba dari syariat, ya, dengan nas yang jelas, yang terang benderang di dalam sebagiannya dan kias pada yang lainnya. Ini riba menurut tiga madhab, ya, madhab Hanafi, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Nah, kalau kita melihat dulu dari kalangan madhab Syafi'i dengan penjelasannya tadi, riba adalah akad untuk mendapatkan ganti tertentu yang tidak diketahui persamaannya menurut standar syariat agama Islam pada waktu perjanjian atau dengan menunda penyerahan kedua barang yang tukar atau salah satunya. Nah, dan menurut pendapat dari kalangan madhab Hambali, riba adalah perbedaan kelebihan di dalam perkara-perkara untuk mengakhirkan di dalam perkara-perkara tersebut pada perkara-perkara khusus yang ada keterangan larangan riba menurut syariat agama Islam, ya, yang diterangkan oleh nas secara tegas, secara terang benderang dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu menurut kalangan madhab, ya. Mungkin untuk memperjelasnya itu kita lebih rinci lagi penjelasannya. Definisi riba ini akan lebih jelas jika kita mengetahui macam-macam riba, ya, macam-macam riba. Secara umum, ibu-ibu, riba itu terbagi menjadi dua. Riba itu terbagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama ada namanya riba fadl, riba al-fadl, fa dhad lam, riba al-fadl. Artinya apa al-fadl itu? Kelebihan. Riba karena kelebihan. Contohnya, saya punya emas, Pak Haji juga punya emas, ya, saya ingin tukar
emas lama dengan emas baru. Kata Pak Haji, berapa gram Ustaz? 5 gram. Tayyib. Maaf Pak Ustaz, berhubung antum punya emas lama, jadi tukarannya berbeda. Maksudnya 1 gram emas lama, 1 gram emas 1 gram emas baru itu ya ditukarnya dengan emas yang lama 2 gram. Jadi bahasanya itu ketika saya ingin tukar emas lama sama Pak Haji ini, saya mendapatkan 1 gram, kemudian saya kasih kepada Pak Haji ini 2 gram. Nah, Pak Haji ini telah melakukan apa? Riba fadl. Jelas ya, ibu-ibu? Nggak jelas. Jadi ibu nih punya emas antara fulanah dengan allanah. Si fulanah ini ingin tukar emas lamanya dengan emas barunya. Punya si allanah ini. Anggaplah si allanah ini penjual apa? Penjual emas. Jelas ibu-ibu sampai di sini? Nah, ibu kan punya emas lama, ingin tukar dengan emas yang baru. Seharusnya kan 1 gram tukar lagi emas barunya 1 gram. Ini enggak. Ya, ketika ibu ingin tukar emas yang baru, si penjual mengatakan bahwasannya ibu ya ada berapa gram? 2 gram. Nanti saya kasih 1 gram emas yang baru. Kelebihan enggak? Enggak paham ibu-ibu ini. Lebih enggak Bu? Paham enggak? Ya. Saya enggak mau mencontohkan diri saya. Saya aja deh. Saya punya emas baru. Saya punya emas lama. Saya ingin tukar sama ibu dengan emas yang baru. Harusnya kan 1 gram digantinya apa? 1 gram juga. Az-zahab biz-zahab. Nilainya sama. 1 gram 1 gram juga. Ini enggak. Ketika tukar dengan emas yang baru, saya harus ngasih 2 gram emas yang lama. Ini apa? Riba fadl. Jelas ibu-ibu? Nah, seperti itu. Allahu a'lam. Termasuk misalnya garam kan macam-macam tuh. Jelas Bu? Nah, garam misalnya mereknya ini dan mereknya itu. Harusnya kan 1 kilo ya 1 kilo gitu loh. Oh enggak, ini kualitasnya beda. Oke. Kita katakan. Jadi ketika tukaran garam 1 kilo ya dapatnya 1 kilo lagi harusnya, bukan 2 kilo. Oh enggak, punya saya berkualitas, punya ibu enggak berkualitas. Ketika ibu ingin tukar garam yang punya saya punya 1 kilo, ibu harus ngasih 2 kilo. Riba enggak? Namanya riba apa Bu? Fadl. Fadl. Fa, bot, lam. Jelas Bu? Nah itu dia. Itu namanya apa? Riba fadl. Jelas ya? Nah riba fadl itu termasuk juga ya berkaitan tentang masalah riba fadl ini. Terjadi pada gula juga bisa. Ya kan? Gula kan macam-macam juga jenisnya ya. Kurma juga bisa. Ibu, saya punya kurma yang paling mahal. Misalnya majdul. Mahal kan majdul itu, menjol kata ibu-ibu itu. Ibu punya kholas doang. Kurma kholas kan yang kecil-kecil itu. Ketika tukaran, meskipun jenis apa kan sama-sama kurma, meskipun jenisnya berbeda, berhubung kurma dengan kurma, kata Nabi at-tamar bit-tamar. Ya kan seperti itu. Maka dia harus apa? Kita katakan ya harus 1 kilo, harus 1 kilo kan seperti itu. Ustaz gimana Ustaz? Kalau untuk menghindari riba gampang. Kalau supaya tidak mau, ya kan? Nggak bisa tuh saya punya kurma majdul, ibu punya kurma kholas. Saya bilang Bu, 1 kilonya ini sama dengan kurma kholas 3 kilo ya. Nggak bisa, riba fadl di sini. Jelas Pak Ibu? Nah, bagaimana cara untuk mensiasati supaya tidak riba? Gampang. Ibu kan ingin kurma majdul kan? Ibu beli aja dengan
ya apa dengan mata uang rupiah misalnya, berapa 1 kilo? 1 kilo 200.000. Oke? Jadi yadan biyadin, ya, masalah bimasalin, ya kan seperti itu. Nah itu untuk menghindari riba. Kalau saya ingin kurma kholas, saya beli aja dengan rupiah juga, seperti itu. Jadi bukan tukaran kurma. Kalau tukaran kurma, kiloannya itu harus sama. Jelas apa ibu? Ibu-ibu jelas bu? Jangan tidur makanya ya. Nah, itu namanya riba apa? Riba fadl. Jadi riba dengan sebab adanya kelebihan pada barang-barang riba yang sejenis saat ditukar. Saat sejenis apa? Pada barang yang sejenis, kurma dengan kurma, garam dengan garam, apalagi ya kita katakan emas dengan emas, perak dengan perak dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, makanya disebutkan di dalam hadis ya berkaitan dengan barang-barang riba ada 6 bu. Menurut nas hadis ya, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau pada nomor hadis 4148. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nah, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi." Emas dengan emas. Wal fiddatu bil fiddah. Perak dengan perak. Sama. Ukurannya, takarannya sama. Segram. Wal bur bil bur. Bur itu apa? Sejenis gandum. Ya, masih berwujud apa? Biji-bijian. Itu bur. Wasyairu bis syair. Tepung dengan tepung. Sejenis gandum juga tapi sudah jadi tepung. Syair wasyairu bis syair. Wat tamru bit tamr. Kurma dengan kurma. Wal milhu bil milhi. Garam dengan garam. Meskipun kualitasnya berbeda, harus sama takaran ukurannya, gramnya, kiloannya. Mislan bimislin. Mislan bimislin, harus sama timbangannya. Yadan biyadin, serah terimanya di tempat yang sama, tangan dengan tangan. Faman zada awistazada faqad arbal akhidhu wal mu'ti fihi sawa'un. Barang siapa yang menambah atau minta ditambah atau minta tambahan, berarti dia melakukan riba. Yang mengambil uang riba tadi itu atau harta riba tadi kena hukuman. Yang memberi dalam hal ini ada hukuman yang sama, tidak ada bedanya. Ini kan atas dasar sukarela, keikhlasan, lillahi ta'ala, rela kita. Ibu rela bu, saya punya kurma majdul, ibu kasih kurma khalas 3 kilo, ikhlas bu? Ikhlas tak? Hatta ustaz minta 5 kilo, saya ikhlas. Riba. Meskipun ibu mengucapkan kata rela tadi, tapi berhubung tukar menukar barang yang berwujud sesuatu yang ada ribanya, tidak boleh. Jelas bu? Ya, mislam bimislin. Ya, harus ya kita katakan harus sama timbangannya. Nah, makanya kan garam benar ya, kualitasnya berbeda-beda juga bu. Nah, jadi riba itu ada pada 6 barang berikut ini. Pertama emas. Gak boleh tuh emas lama dengan emas baru ditukar, berbeda timbangannya bu ya. 1 gram ya 1 gram, nggak boleh. Saya punya 1 gram emas yang baru, ibu punya 2 gram, baru boleh tukaran. Terjadi nggak bu dijual beli emas riba ini bu? Ibu kalau tukar emas punya ibu yang lama ini, kalau ditukar ke penjual emas, itu mau nggak bu? Ibu punya emas baru, ibu punya emas lama, si penjual punya emas baru, hitungannya sama nggak bu? Tidak. Yang lebih kita apa dia? Mereka minta bu? Ya, mereka minta. Mereka apa? Istazada, minta. Enggak bisa bu, ibu kan punya lama. Ibu 2 gram, saya 1 gram. Punya saya baru, minta kan? Riba itu.
Kemudian kata ibu, ya deh nggak apa-apa deh. Yang penting saya punya emas baru. Ibu pun juga kenapa? Sanksi hukuman riba tadi itu. Hati-hati. Jelas ya? Perak juga sama. Cuma kan perak itu jarang ya. Orang pakai perak itu jarang. Yang ketiga itu gandum yang masih berwujud biji-bijian. Ya, kemudian yang keempat tepung terigu, syair ya, gandum tapi sudah berwujud tepung. Yang kelima kurma, yang keenam apa? Garam. Mislan bimislin, harus sama timbangannya. Yadan biyadin, serah terimanya pun juga harus sekarang itu juga, di tempat itu juga. Nah, ini riba apa namanya? Riba fadl. Riba ini juga sering disebut dengan sebutan riba an-naqd, naqdan. An-naqd, nun qaf dal, naqdan. Naqd itu artinya apa? Kontak. Riba ini juga disebut dengan riba an-naqd. Artinya apa? Kontak. Ya. Nun qaf dal ya. Kontak, sebagaimana kebalikan daripada riba yang kedua, yaitu riba an-nasi'ah. Nah, itu riba yang pertama, namanya riba apa, Bu? Riba fadl. Sinonimnya apa riba al-fadl ini? Naqd. Jelas, Bu? Arti naqd artinya apa? Kontak. Waktu itu juga, jangan ditunda tanggal lagi. Besok deh ngambilnya, pekan depan deh ngambilnya. Jangan, terjadi perubahan nanti. Harga emas bisa berubah nggak, Bu? Nah, itu yang berbahaya begitu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, termasuk kita kaitkan dengan mata uang ya. Kita katakan punya uang dolar US. Ibu juga punya uang dolar US. Punya ibu lama, tahun 70-an. Punya saya, berhubung Gen Z ya, ini yang sekarang, bagus, kertasnya bagus dan seterusnya. Ibu punya berapa, Bu? $1.000. Ingin tukar dengan punya ustaz, harus $1.000 juga. Nah, sebagian orang kan nggak mau tuh untuk menerima dolar yang lama, bukan begitu, Bu? Iya, nggak mau. Akhirnya ditambahkan, oh nggak bisa, ibu punya yang lama, saya punya yang baru, harus dilebihkan. Riba nggak, Bu? Riba. Jelas ya? Wallahu a'lam bissawab. Kemudian riba yang kedua, namanya an-nasi'ah. An-nasi'ah. An-nasi'ah itu at-ta'khir. Nasi'ah itu artinya riba karena mengakhirkan temponya, menunda ya pembayarannya. Riba karena mengakhirkan temponya dan waktunya, menunda tempo dan waktunya. Disebutnya riba apa, Bu? Nasi'ah. Nasi'ah. Apa yang disebut dengan riba an-nasi'ah? Tambahan nilai hutang sebagai imbalan dari tempo yang diundurkan. Nah, ini banyak terjadi nih di kampung-kampung, di komplek-komplek. Bapak mau hutang sama saya? Oke. Berapa, Pak? 5 juta, Ustaz. Nah, ini Pak 5 juta. Tapi kembali 6 juta ya. Kapan bayarnya? 2 bulan lagi. Utang 100.000, bayar 150. Kapan bayarnya? Nanti pekan depan. Itu riba apa? An-nasi'ah. Jadi bayarnya nanti. Ya, yang dilakukan oleh apa? Rentenir ini. Itu kan riba apa, Bu? Fadl apa riba nasi'ah? Nasi'ah, rentenir itu. Dinamakan riba an-nasi'ah, mengakhirkan, menunda. Karena yang pinjam itu nanti bayarnya nanti, bulan depan dan seterusnya. Termasuk apa tuh? Yang sekarang ini? Pinjol. Pinjaman online itu kan bayarnya nanti kan? Ribanya luar biasa itu. Allahu Akbar. Nauzubillah ya. Jangan, Bu ya. Bu, Ibu kalau hutang barang kek, hutang duit kek, izin suami, Bu ya. Banyak, bukan sedikit, Bu ya, terjadi perceraian gara-gara istrinya pinjam uang atau pinjam barang atau mengambil barang tanpa diketahui oleh suaminya.
ujung-ujungnya apa? Sudah banyak ya utangnya tersebut, baru ngomong dengan suami. Itu pun terpaksa. Kenapa debt collector sudah banyak yang datang ke rumah? Nah suami juga bapak-bapak nih harus kepo ya. Lu punya utang nggak? Lu jangan sampai hutang tanpa seizin gue ya. Bapak harus ngomong gitu Pak Haji. Jangan sampai antum, enak dari mana nih? Enggak, ini kue, barang, kita dikasih baju, pakaian. Ini istri dapat dari mana duit ini? Banyak kita sebagai suami senang-senang doang. Kerja nggak terlalu seberapa. Bahkan kalau apa-apa nuntutnya luar biasa. Kok tumben banget nih ngasih barang sama kita dan seterusnya. Nah ujung-ujungnya antum pusing tuh, ternyata dia punya utang. Pinjol lagi. Ya Allah, na'udzubillah ya. Yang banyak yang kena itu apa? Orang-orang bawah ini, kesian. Na'udzubillah min dzalik. Itu riba apa, Bu? Nasi'ah. Dinamakan riba an-nasi'ah. Kenapa? Takhir. Mengakhirkan, menunda pembayaran. Karena tambahan ini sebagai imbalan dari tempo hutang yang diundurkan. Hutang tersebut bisa karena penjualan barang atau bisa juga hutang uang. Barang juga bisa. Ya, bisa juga berwujud uang. Kebanyakan uang ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, disebutkan di dalam hadis yang sahih ya. Sebelumnya ayat Al-Quran dulu. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 278 sampai ayat 279. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 278 sampai ayat 279. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Tinggalkanlah sisa riba ya yang belum dipungut jika kalian itu orang-orang beriman. In kuntum mu'minin. Tinggalkan. Jangan lakukan lagi. Meskipun masih ada sisa yang belum kalian pungut. Ini rentenir ya, untuk rentenir nih ayat. Para rentenir yang suka mengasihkan pinjaman uang, kemudian setelah itu dia tersebut bertaubat. Dia tahu nih si fulan masih ada utang sekian. Utangnya apa nih? Ya bunganya belum dibayar misalnya. Bunganya apa? Belum dibayar dan seterusnya. Dan subhanallah, ngaji di Masjid Al-Furqan dapat hidayah tuh rentenir. Kalau kalian betul-betul beriman dan betul-betul bertaubat, sudah jangan diambil lagi tuh sisanya itu, bunganya itu. Nah, fa illam taf'alu, kalau kalian masih belum melakukan, tetap saja mengambil ya bunga tadi itu atau sisa riba tadi yang belum dipungut, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka Allah Jalla Jalaluhu mengiklankan perang untuknya. Maka Rasulullah SAW mengiklankan apa? Perang untuknya. Subhanallah. Ketahuilah, Allah Jalla wa'ala dan Rasulullah SAW akan memerangi dia. Subhanallah. Yang rentenir hancur, keluarganya hancur, yang pinjam juga hancur. Ketika awal menerima sih enak tuh, uang riba, uang bunga itu, bukan begitu? Enak, 100 juta. Bunganya berapa tuh? Biasanya 2%, 5%, 3%. Allahu Akbar. Berarti kalau kita hutang 100 juta, kalau 3%, berapa tuh kembalinya? 3 juta, 103 juta gitu. Seluruhnya 103 juta per bulan. 3 juta itu per bulan. La haula wala quwata. Rentenir makan darahnya. Subhanallah, manusia, darah kula rentenir ini. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi hati-hati ya. Kalau tidak berhenti juga, wahai para rentenir ini, wahai ya orang yang suka meriba ini, ketahuilah Allah Jalla wa'ala mengiklankan perang untuknya. Rasulullah SAW mengiklankan perang untuknya.
Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Dan jika kalian bertobat dari pengambilan riba, maka bagi kalian pokok harta kalian saja. Berapa Pak hutangnya Pak? 1 juta. Nih 1 juta. Oh perjanjiannya 1,1 atau 1,2? Enggak. Hutangnya berapa ibu itu? Tante saya yang ngaji di Al-Furqan itu berapa hutangnya Pak? 1 juta doang. Oke. Ini 1 juta. Tapi kan sudah lama dia nggak bayar berbulan-bulan. Berarti kalau saya hitung bunganya saja 2 juta jadinya. Astagfirullahaladzim. Antum sudah taubat. Nih ambil 1 juta saja. Ambil pokoknya saja. Jelas ibu-ibu? Nah, janganlah berlaku zalim dan juga janganlah dianiaya atau dizalimi. Ayat ini merupakan nas yang sangat tegas bahwa yang menjadi hak orang yang berpiutang adalah pokok hartanya saja, tanpa tambahan. Dan tanpa tambahan dari pokok harta itu yang disebut riba. Tambahan dari pokok harta tadi itu yang disebut dengan apa? Riba. Riba apa tadi namanya? Nasi'ah. Hutang cuma 1 juta kembali 1,1, ya. 100 ribu itu apa? Itulah tambahan yang disebut dengan apa? Riba tadi. Subhanallah, saya mendapatkan banyak orang yang bermain riba, termasuk di keluarga kami sendiri. Dulu kaya raya, subhanallah, tergoda lagi ingin kaya, pinjam pada satu instansi. Yang ada sekarang ini hancur. Hancur benar kata Allah Jalla wa Ala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 278 sampai ayat 279 itu menegaskan memang para pelaku riba itu Allah perangi, Rasulullah perangi, dan ujung-ujungnya apa? Hancur para pelaku riba tersebut. Allahu Akbar. Nah, jika tambahan itu atas kemauan dan inisiatif orang yang berhutang ketika dia hendak melunasi hutang tanpa disyaratkan, maka sebagian ahli fikih membolehkannya. Misalnya nih, saya berhutang dengan Pak Haji ini. Haji ada duit nggak 5 juta? Ada. Apa Ustaz? Ada keperluan deh buat anak sekolah. Ini ada. Kita nggak ada perjanjian riba. 5 juta nanti akan dibayar 5 juta juga. Masya Allah ya Pak Haji baik banget. Saya ada rezeki. Pak Haji, ini utang saya 5 juta ya. Ini Pak Haji maaf nih hadiah buat saya, buat antum. Apaan sih Ustaz? Buat antum 1 juta. Ambil. Riba Ustaz? Enggak, Pak Haji nggak ada perjanjian. Saya ngasih hadiah. Boleh nggak begitu ibu-ibu? Boleh. Tidak mengapa demikian. Asal tidak ada perjanjian apa-apa sebelumnya. Itu yang disebut dengan apa? Hadiah, atau kita bahasakan ya, bahasa kerennya inisiatif apa? Ya sesuatu kebaikan yang datangnya dari siapa? Inisiatif dari siapa? Si peminjam tadi itu, dan tidak ada perjanjian. Beda kalau begini nih. Pak Haji, ana ada bisnis nih. Ada duit enggak? 100 juta. Nanti tiap bulan ana kasih antum sekian. Riba enggak ibu-ibu? Riba, jelas. Duit masuk setiap bulan saya kasih Pak Haji. Riba Pak Haji. Riba yang demikian. Jelas itu. Apalagi nanti sudah angka tertentu keluar. Nanti Pak Haji anak kasih 3% deh. Oh dikitan dong 5% ya. Iya deh boleh, gak apa-apa. Yang penting masuk dulu deh. Ya sebagai tambahan modal seperti itu. Riba gak ibu-ibu? Riba ini gak ada kesepakatan apa-apa. Misalnya nih Bu Salma datang kepada Bu Furu, ya kan? Subhanallah. Salma, kesian Bu Salma datang. Subhanallah. Ngomong sama Bu Furu nih ceritanya. Bu Furu ada nggak ini? Berapa ya? 10 juta aja. Ada. Alhamdulillah. Duitku kan kayak tisu kata Bu Furu. Subhanallah. Comot ada lagi. Walhasil dikasihlah 10 juta. Masya Allah. Bu Salma kan sebagai pimpinan taklim di sini kan, Masya Allah banget gitu loh. Baik banget nih Bu Furu, Masya Allah, Subhanallah. Nah, akhirnya ketika dapat rezeki banyak, dikembalikanlah utang tadi 10 juta. Kemudian ngasih hadiah nih. Ngasih hadiahnya, Subhanallah, tas yang lumayan mahal juga. Dikasih hadiah. Subhanallah, ini apaan nih? Enggak, hadiah doang. Riba dong? Enggak, ngasih hadiah. Boleh nggak begitu?
Tidak mengapa yang demikian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya ahdikumullah yusrihu balakum. Jelas ibu-ibu? Nah itu yang disebut dengan riba ya. Ada paham kan tentang riba, Bu? Jadi kalau kita melihat definisi dari madhab tadi, madhab Hanafi, madhab Syafi'i, kemudian madhab Hambali, baru kita paham tuh. Ya, kalau kita melihat pembagian daripada riba, ada riba qadha, ada riba an-nasi'ah. Jelas ya? Nah, kata Al-Imam Ibnul Arabi Al-Maliki rahimahullah rahmatan wasi'ah, orang-orang jahiliyah dahulu biasa berniaga dan melakukan riba. Riba di kalangan mereka telah terkenal dan sangat dikenal sekali, yaitu seseorang menjual kepada orang lain dengan hutang. Jika waktu pembayaran telah tiba, orang yang memberikan hutang berkata, engkau membayar atau memberikan riba. Subhanallah. Yang memberikan barang itu bilang apa? Bayar hari ini, harganya ya 5 juta nih. Misalnya kan begitu. Tapi kalau kamu tidak bisa bayar, ya udah tambah aja. Harganya 5 juta tadi. Tambah berapa? 5.500.000. Riba. Itu orang-orang dahulu begitu. Riba di zaman jahiliyah. Ya, yaitu apa? Engkau memberikan tambahan hartaku dan aku bersabar dengan waktu yang lain. Kalau bulan depan bayarnya bukan 5 juta lagi ya, tambah lagi nih. Ya, jadi berapa? Jadi 5.500.000. Kalau 2 bulan lagi jadi 6 juta ya, dan seterusnya. Nah, ini riba, jelas-jelas riba. Dan itu riba yang terjadi di masa lalu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dengan penjelasan ini kita sangat paham ya bahwa riba di zaman jahiliyah yang dilarang dengan keras oleh Allah Jalla wa Ala dan Rasul Sallam adalah tambahan nilai hutang sebagai imbalan dari tambahan tempo yang diberikan. Sementara tambahan tempo itu sendiri disebabkan ketidakmampuannya membayar hutang pada waktunya. Nah, jadi riba yang ada di zaman jahiliyah seperti itu. Jika demikian, maka tambahan uang yang disyaratkan sejak awal terjadinya akad utang piutang, walaupun tidak jatuh tempo yang dilakukan oleh banyak instansi ya, baik itu berwujud koperasi ataupun wadah tertentu, kita nggak nyebut nama ya, yang di zaman sekarang ini adalah riba yang lebih buruk daripada riba di jahiliyah dulu. Ya kan, ambil fulus, berapa kembalinya? Berapa utang? 5 juta. Nanti ngasih berapa persen? Ngasih berapa? Ditentukan nggak persentasinya itu? Iya kan, orang zaman dulu itu ribanya antum punya utang ngambil barang nih seharga 5 juta. Kemudian misalnya bulan Juni ini harus bayar. Qadarallah, antum nggak bisa bayar di bulan Juli ya, maaf. Bulan Juli ini harus bayar. Qadarallah antum nggak bisa bayar. Kita bilang antum mau bayar sekarang 5 juta. Tapi kalau bulan depan Agustus berarti tambah dong. Berapa aja deh, nggak apa-apa. Ya udah 5.500.000 ya. Oke. Itu zaman dulu tuh. Artinya sebenarnya kalau orang-orang dulu itu bisa bayar sesuai dengan waktunya, nggak ada riba kan? Ya. Cuma akadnya memang rata-rata dulu seperti itu. Nah, kalau zaman sekarang ini akadnya dari awal, bukan begitu? Dari awal sudah. Baik ngambil uang ataupun ngambil barang, yang jelas kembalinya itu pasti lebih mahal. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dengan istilah apapun kita katakan, kalau ada akad yang seperti itu apa? Riba. Kadang disisipi dengan apa? Istilah syariat atau disisipi dengan kata-kata Islami dan seterusnya. Enggak ada. Kalau model-model akadnya seperti itu, berarti apa? Riba. Jelas ya? Ya, jadi kalau sudah ada tambahan-tambahan itu berarti apa, ibu-ibu? Riba. Enggak, ini maksudnya untuk hadiah. Masa ada orang hadiah dari awal sudah ditentukan? Jelas ya? Kan ini buat sedekah, buat ini kita dan seterusnya, bukan buat pribadi, hatta buat umum sekalipun. Enggak boleh. Kalau hutang 5 juta ya kembali 5 juta. Bukan kembali 5.500.000 atau apalagi 6 juta, kan seperti itu. Hitungannya presentasi ya ibu-ibu. Ibu-ibu kan tahu kan wadah-wadah lembaga-lembaga yang model begitu? Bu, tahu nggak? Ya ibu-ibu pura-pura nggak tahu.
Tahu kan? Seperti itu ya. Nah, yang jelas ya apa kita katakan berkaitan dengan riba di masa lalu itu ya seperti yang kita jelaskan, yang sekarang ini apa? Lebih kejam lagi. Ya. Karena kalau yang masa lalu itu dia baru minta tambahan kalau si fulan itu nggak bisa bayar sesuai dengan waktu tempo yang ditentukan, maka dia minta tempo itu baru ada tambahan seperti itu. Kalau zaman sekarang apa? Dari awal sudah minta kan seperti itu. Dari awal sudah minta. Nah, sementara tambahan tempo itu sendiri disebabkan ketidakmampuan membayar hutang pada waktunya. Itu zaman dulu tuh. Jika demikian maka tambahan uang yang disyaratkan sejak awal terjadinya pinjaman atau akad hutang piutang sebagaimana yang terjadi di zaman sekarang ini sudah minta tambahan. Walaupun tidak jatuh tempo, bayar sesuai dengan waktunya. Bulan Juli kita bayar. Hutang 5 juta. Harusnya kan bayar 5 juta juga melunasi hutang. Tapi dari awal sudah ngomong, ya, hutang ada tambahannya. Dari awal sudah ngomong, ya, sejak awal terjadinya akad piutang sudah berbicara ada tambahan walaupun tidak jatuh tempo. Ini apa? Lebih jahat, lebih buruk, lebih jelek daripada riba di zaman jahiliyah. Walaupun menyebutnya dengan istilah apa? Bunga tadi. Pakai bahasa Arab lagi al-faedah. Bahasa Arabnya bunga itu dalam bahasa Arab apa? Al-faedah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya apa? Interest ya. Benar ya? Interest ya. Ini subhanallah ya. Panah-panah syaitan yang luar biasa ini. Syaitan membisiki itu. Nauzubillah. Diistilahkan dengan istilah apa? Kayaknya syariat banget, islami banget, padahal tidak. Ya, padahal apa? Itu riba. Wallahu a'lam bissawab. Baik, bahaya riba di dunia. Nih, perhatikan. Yang pertama, pelaku riba dikutuk, dilaknat oleh Allah Jalla wa Ala dan oleh Rasulullah SAW. Di dunia nih, baru di dunia. Disebutkan di dalam hadis yang sahih. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, semoga Allah Jalla wa Ala meridhai beliau. Qala berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa'un. Rasulullah mengutuk, melaknat yang pertama akil riba, pemakan riba, rentenir. Dikutuk, dilaknat oleh Rasulullah. Yang kedua, wa mukilahu, pemberi makan riba. Ya. Pemberi makan riba dikutuk, dilaknat oleh Rasulullah SAW. Artinya yang pertama itu bukan rentenir ya. Kita pinjam uang, kita yang kemudian disyaratkan ada riba dan seterusnya, dan bahkan kita yang menawarkan nanti bayar sekian. Itu pemakan riba. Wa mukilahu, pemberi makan riba, berarti apa? Rentenir ya. Rentenir juga pemakan riba ya. Dia ngambil harta orang seperti itu. Wa katibahu, menulis, mencatat. Anda cuma catat doang. Nyatat doang. Antum ya dipanggil sekretarisnya. Ini utang, namanya si ini 5 juta, nanti dikembalikan 6 juta. Oke, sah, tanda tangan. Saksi, tanda tangan. Yang menulis kena kutukan dan laknat Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Kemudian wasyahidai, jadi saksi, cuma jadi saksi doang. Ditulis lagi namanya, 2 orang saksi laki-laki. Ya, si fulan dan si Allah dan seterusnya. Tulis. Itu pun dikutuk, dilaknat oleh Rasulullah. Kata Nabi sallallahu, hum sawa'un, mereka itu sama, dosanya sama. Nauzubillah. Jadi para pelaku riba, yang makan riba, yang memberikan riba, kemudian yang menulis, yang menjadi saksi, dikutuk, dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Hati-hati Bapak Ibu. Yang kedua, di dunia ini, nih di dunia, ancaman bagi para pelaku riba. Allah Jalla Jalaluhu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiklankan perang bagi para pelaku riba. Hati-hati.
Iklan perang, pengumuman perang untuk para pelaku riba. Allah dan Rasulnya mengiklankan perang dan mengumumkan perang bagi orang yang suka dengan riba. Hati-hati. Barang siapa yang nekat melakukan riba, padahal larangan sudah ditimpakan kepadanya, sudah disampaikan kepadanya, sudah diomongkan kepadanya, maka hendaklah dia bersiap-siap mendapatkan serangan peperangan dari Allah Jalla wa'ala dan serangan peperangan dari Rasulullah. Barang siapa yang dan siapa yang bisa menang dari peperangan melawan Allah? Siapa yang akan bisa menang? Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 278 sampai ayat 279. Hei, kalian yang beriman, berhenti dari riba. Secuil apapun berhenti. Kalau kalian betul-betul beriman. Wa in lam taf'alu, kalau kalian masih saja melakukan riba, fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka dengarkanlah, ketahuilah, Allah mengiklankan perang kepada kalian, wahai para pelaku riba. Rasulullah SAW mengiklankan perang kepada para pelaku riba tersebut. Ini ancaman di dunia, bahaya. Makanya lihat, rentenir para pelaku riba atau yang mengambil harta riba, yang makan dari harta riba, hidupnya susah. Hidupnya susah. Hati dan pikirannya tidak tenang. Sering terjadi keributan dengan pasangannya. Anak-anaknya narkoba kadang. Bisnisnya hancur. Bukan begitu? Kenapa Allah yang mengiklankan perang? Hati-hati. Sedikit apapun jangan sampai kita itu melakukan riba. Nah, katanya Ustaz, riba yang mudha'afah aja, yang ad'afan mudha'afah, yang berlipat-lipat ganda. Yang mudha'afah itu lebih berbahaya lagi. Yang sedikit, jelas Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqallaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, tinggalkanlah riba. Secuil apapun, sedikit apapun, tinggalkan. Ini jelas pernyataan dari Allah Jalla Jalaluh. Nah, tinggalkan riba, tinggalkan sisa-sisa riba itu. Ini ancaman di mana, Bu? Dunia. Ada dua ya. Kita lihat ancaman di akhirat ini. Yang pertama, ancaman di akhirat kelak, bangkit dari kuburannya itu seperti kesurupan, seperti dirasuki oleh syaitan, oleh jin. Bangkit dari kuburannya apa? Dirasuki oleh syaitan, seperti orang yang kesurupan. Dalilnya Ustaz, firman Allah Jalla wa'ala ya di dalam surah Al-Baqarah ya pada ayat yang selanjutnya, dan dikuatkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah Jalla Jalaluhu meridai beliau. Dalam surah Al-Baqarah itu disebutkan, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan. Yang suka makan riba itu jalannya itu sempoyongan, seperti orang yang kerasukan. Dan dikuatkan di dalam hadis Nabi sallallahu iyaya wadzunuba allati la tughfar. Ya, jauhilah dosa-dosa yang tidak terampuni. Maksudnya berat banget untuk diampuni. Kita paham Ustaz, dosa yang tidak diampuni itu kekufuran yang dibawa mati. Kemudian dosa yang tidak diampuni, syirik besar yang dibawa mati. Iya. Tapi ini untuk penekanan, Rasulullah SAW sampai mengatakan seperti itu. Hati-hati kalian terhadap dosa-dosa yang tidak terampuni. Yang pertama apa? Al-gulul. Mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Khianat, korupsi. Hati-hati para koruptor. Ancamannya luar biasa. Bagi mereka yang suka mengambil harta rakyat, ya, itu termasuk apa? Gulul, korupsi itu termasuk gulul. Itu termasuk dosa yang berat, susah untuk diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Meskipun memang menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dosa apapun diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Yang tidak diampuni dosa itu adalah dosa syirik besar yang dibawa mati. Faman ghalla syai'an atabihi yaumal qiyamah.
Barang siapa melakukan gulul, ya, mengambil harta rampasan sebelum dibagi, atau korupsi terhadap suatu barang, dia akan membawanya pada hari kiamat kelak. Kemudian yang kedua, dosa yang berat banget untuk diampuni, wa akilur riba, rentenir, para pelaku riba, pemakan riba, la yaqumuna wa akilur riba, faman akala riba bu'isa yawmal qiyamah majnunan yatakhabbatu. Allahu akbar. Barang siapa yang suka memakan harta riba di dunia ini, kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan majnun, gila, dalam keadaan yatakhabbatu, berjalan sempoyongan seperti dirasuki oleh jin dan syaitan. Kemudian Rasulullah membawakan firman Allah Jalla wa Ala, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu asyaitanu minal mas. Ya, orang-orang yang suka memakan riba, dia tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 275. Jelas ibu-ibu? Taubat ibu-ibu ya dari riba ini. Gak ada kan di sini? Ada nggak? Nah, nggak ada kan? Ada? Nggak ada. Yang kedua, ancaman di akhirat kelak. Para pelaku riba atau yang suka dengan harta riba, apapun istilahnya, bunga, wala faedah, wala interest, dia akan berenang nanti di akhirat kelak di sungai darah yang ada dalam siksa api neraka. Jadi ada satu sungai isinya darah di dalam siksa api neraka. Ya, di dalam api neraka itu ada sungai, airnya apa? Darah. Dia akan berenang di sungai, ya, air yang darah tadi itu. Dalilnya Ustaz, hadis dari Samara bin Jundub radhiyallahu anhu. Semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau. Qala berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'aitu lailata rajulaini atayani fa akhrajani ila ardin muqaddasah. Tadi malam aku bermimpi ada dua laki-laki yang mendatangiku. Kemudian keduanya membawa aku ke kota yang disucikan. Fantalaqna hatta ataina ala nahrin min damin fihi rajulun qa'im wa ala wasatin nahri rajulun baina yadayhi hijaratun. Kami berangkat, kami pergi hingga kami menjumpai sungai yang penuh dengan darah. Airnya itu apa? Darah. Dan kami lihat di dalam sungai itu ada seorang laki-laki yang berdiri, dan di pinggir sungai ada seorang laki-laki yang di depannya terdapat batu-batu. Laki-laki yang di sungai itu mendekat, berenang untuk ke tepian, ingin keluar dari sungai yang penuh dengan darah tersebut. Jika hendak keluar, laki-laki yang berada di pinggiran sungai itu melempar batu ke dalam mulutnya, sehingga dia kembali ke tempat semula, berada di sungai yang penuh dengan darah tersebut. Fa'aqbala ar-rajulu alladhi fin nahari fa idza arada ar-rajulu ay yakhruju fa idza arada ar-rajulu ay yakhruja rama ar-rajulu bihajarin fi fihi faraddahu haitsu kana faja'ala kullama ja'a liyakhruja rama fi fihi bihajarin fayarji'u kama kana faqultu ma hadha faqala alladhi ra'aitahu fi an-nahri akilu riba. Allahu akbar. Setiap kali laki-laki yang di sungai tadi berenang untuk keluar dari sungai yang penuh darah tadi, ingin berada di tepian, laki-laki yang di pinggir sungai
melemparkan batu lagi ke dalam mulutnya, sehingga dia kembali lagi ke tempat semula, berada di sungai yang penuh dengan darah. Nabi Muhammad SAW pun bertanya kepada dua laki-laki yang membawanya, siapa ini orang? Subhanallah, begitu berat siksanya. Kemudian dua orang tersebut menjawab, akilur riba. Orang yang engkau lihat di dalam sungai itu, yang berenang, mencoba berenang untuk keluar dari sungai yang penuh dengan darah tadi, itu adalah pemakan riba. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Allahu Akbar. Itu yang kedua, Bu ya. Ancaman di mana, Bu? Di akhirat. Yang ketiga, ancaman di akhirat. Nekat melakukan riba padahal sudah sampai dilarang. Nekat melakukan riba padahal sudah dilarang. Diancamnya apa? Siksa api neraka. Ancamannya apa? Siksa api neraka. Disebutkan di dalam firman Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 275. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan tentang riba dari Rabb-Nya, dari Allah Jalla wa Ala, kemudian dia berhenti, tidak mau lagi mengambil harta riba, tidak mau lagi melakukan perbuatan riba, maka baginya apa yang telah diambil dahulu sebelum datangnya larangan tersebut, dan urusannya terserah, kita kembalikan kepada Allah Jalla wa Ala. Urusannya apa? Perkaranya apa? Kita kembalikan kepada Allah Jalla wa Ala. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Tapi kalau dia masih saja kembali melakukan perbuatan riba, padahal sudah datang nasihat untuknya, padahal sudah ada peringatan untuknya, tapi masih saja melakukan perbuatan riba, maka dipastikan dia tersebut termasuk penghuni neraka. Mereka kekal abadi di dalamnya. Allahu Akbar. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 275. Nah, sangat jelas ya, ancaman bagi pelaku riba. 2 di dunia, 3 di akhirat kelak. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, kemudian ada tambahan lagi. Yang ketiga, di alam barzahnya, di alam kuburnya, para pelaku riba. Ancaman bagi pelaku riba dan orang yang suka makan riba, atau ancaman bagi para rentenir di alam barzahnya, di alam kuburnya. Ancamannya adalah di alam barzahnya, di alam kuburnya, diancam dengan perut yang besar seperti rumah, dan perutnya itu diisi dengan apa? Dipenuhi oleh ular-ular. Nah, disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla Jalaluhu meridai beliau, ya, ataitu lailata usriya bi ala qaumin butunuhum kalbuyut fiha alhayatu tara min khariji butunihim. Pada Isra dan Mi'raj, pada malam Isra, aku pernah mendatangi satu kaum yang dimana kaum tersebut perutnya sebesar rumah, dan di dalam perutnya itu dipenuhi dengan ular-ular. Kemudian ular tersebut terlihat ya dari luar. Jadi kan ada perut besar segede rumah. Dari luar kita bisa melihat di dalam perutnya tersebut penuh dengan ular. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, "Man haula?" Siapa mereka tersebut ya Jibril? Qala haula'i akalatur riba. Mereka itu adalah para pemakan riba. Ada yang mengatakan ini di alam barzah, di alam kuburnya seperti itu. Ada juga nanti di dalam api neraka seperti ini. Jadi ini termasuk siksa yang dia dapatkan di akhirat kelak seperti ini. Wallahu a'lam bissawab.
Kemudian kalau kita melihat ya secara ringkas sanksi dan hukuman bagi pelaku riba, ini sebagai pembahasan yang terakhir ya, itu ada sekitar 13 hukuman dan sanksi bagi pelaku riba. Ada sekitar berapa, Bu? 13. Catat dan hafalkan. Dan infokan kepada para pelaku riba yang suka judi yang suka pinjol, pinjaman online itu, yang riba itu. Sanksi bagi pelaku riba kalau kita kumpulkan ada 13. Pertama, keadaan pemakan riba di neraka. Bagaimana tadi? Disediakan sungai yang di dalamnya airnya apa? Darah. Kemudian dia tidak bisa keluar dari sungai tersebut karena di tepiannya itu ada yang menjaga, ya, yang siap untuk memberikan batu ke mulutnya lagi hingga dia tersebut apa? Kembali ke tengah-tengah dari sungai yang penuh dengan darah tadi. Jelas Ibu-ibu? Nah, hadis sahih ya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 7047. Wa amma rajulul ladzi ataita alaihi yasbahu fin nahari wa yulqamu al-hajar fa innahu akil riba. Adapun orang yang datang dan berenang di sungai lalu disuapi batu, itu adalah pemakan riba. Nah, itu yang pertama. Keadaan yang kedua, sanksinya. Di hari kiamat diancam dengan perut yang besar seperti rumah dan dipenuhi dengan ular-ular. Sudah kita jelaskan tadi hadisnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya pada nomor hadis 2273, dan hadis juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad ya. Kemudian yang ketiga, sanksi bagi para pelaku riba. Dosa riba itu luar biasa besarnya. Yang paling ringannya saja dosa tersebut seperti apa, Bu? Menzinai ibu kandung sendiri. Kata Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis ya, sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ar-riba salasatun wa sab'una baban. Riba itu ada 73 pintu. Ya. Dan disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, ar-riba sab'una huban aisaruha ayyankiha ar-rajul ummahu. Riba itu ada 70 dosa. Yang paling ringan adalah seperti seseorang menzinai ibu kandungnya sendiri. Allahu Akbar. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya pada nomor hadis 2274. Dalam riwayat yang lain ya disebutkan dari hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya dan dihasankan oleh Al-Hafidz Az-Zahabi atau disahihkan oleh Al-Hafidz Az-Zahabi. Ya. Dan juga Al-Imam Al-Usairi mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Ar-riba salasatun wa sab'una baban aisaruha mislu ayyan kiha ar-rajulu ummahu wa in abar riba irdu rajulil muslim. Allahu Akbar. Riba itu ada 73 pintu. Artinya cabangnya itu sampai 73. Yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Astaghfirullahaladzim. Nah, kemudian yang keempat, sanksi dan hukuman bagi pelaku riba. Ayat riba merupakan, ya, berkaitan dengan masalah riba ini disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, kalau berbicara tentang ayat-ayat riba, kata Umar bin Khattab, itu merupakan ayat-ayat yang paling terakhir yang diturunkan, tergolong yang paling terakhir. Kenapa kata Umar bin Khattab? Karena ancaman riba itu sangat luar biasa. Sanksi hukuman bagi para pelaku riba itu sangat jelas sekali. Nah, tadi ayatnya kita katakan dari surah Al-Baqarah, ayat ya, surah Al-Baqarah surah yang kedua
ayatnya ayat 278 sampai ya ayat seterusnya ya. Sampai ayat seterusnya itu berkaitan tentang masalah apa? Tentang masalah riba. Nah, kemudian yang keberapa, Bu? Yang kelima, yang tidak makan riba bisa tetap rasakan debunya. Allahu Akbar. Bagaimana maksudnya ini? Disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Anna Rasulullah SAW qala. Rasulullah SAW bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yabqa minhum ahadun illa akala riba. Faman lam ya'kul asabahu min gubarihi. Allahu Akbar. Akan datang pada manusia satu zaman, satu masa, tidak akan tersisa kecuali mereka itu para pemakan riba. Barang siapa yang tidak makan riba pada zaman itu, ya, ia bisa memakan debunya. Terasa betul. Kita ini bukan pelaku riba, tapi subhanallah, transaksi riba itu ada bersama kita kadang. Bukan begitu Ibu-ibu? Kadang kita nggak mau. Aduh, ini riba nih pasti. Itu terasa, ibaratnya apa? Kita makan debunya itu, merasakan debunya, bau riba itu. Allahu Akbar. Kemudian yang keenam, pelaku riba, rentenir itu lebih parah dosanya, lebih besar dosanya daripada 33 kali berzina. Bukan berarti zina baik ya, enggak. Zina dosa besar, haram. Tapi kalau perbandingan antara pemakan riba, rentenir dengan pelaku zina, yang mana yang paling besar dosanya? Pelaku riba, yang suka makan riba. Sampai diibaratkan, ya, makan riba itu lebih parah daripada 33 kali berzina. Subhanallah. Jeleknya riba disebutkan oleh seorang tabi'in yang bernama Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab bin al-Ahbar ini seorang pendeta Yahudi tadinya. Ya, dia tersebut mengatakan seperti ini. Ya, sebagaimana yang diungkapkan di dalam kitab Syiar Alam An-Nubala, ya, jilid yang ketiga halaman 489 sampai 894. Ya, Ka'ab rahimahullah, ya, beliau masuk Islam. Ka'ab al-Ahbar ini mengatakan apa? La'an azniya salasan wa salasina zanyatan ahabbu ilayya min an akula dirhama riba ya'lamallah anni akaltuhu hina akaltuhu riba. Ini ibarat kata dia, bukan berarti dia suka zina. Enggak, ini ibarat kata ya ibu-ibu, bapak-bapak, jangan sampai salah paham. Ini ibarat kata ya. Aku berzina sebanyak 33 kali lebih aku sukai daripada memakan 1 dirham riba yang Allah Jalla wa ala Maha mengetahui aku memakannya ketika aku memakan riba tersebut. Artinya saking jeleknya apa? Dosa riba ini. Zina buruk, jelek, fahish, keji. Tapi riba lebih keji, lebih buruk lagi, lebih sadis lagi. Itu riba. Nauzubillah. Jangan sekali-sekali kalau kita ingin sukses Bapak Ibu, hindari riba. Hindari riba. Enggak ada orang tersebut sukses, kaya raya karena riba. Enggak ada. Nah, hati-hati. Suatu saat tinggal menunggu waktu saja dia akan hancur dengan ribanya itu. Yang ketujuh ini, ya, akibat riba ya, yang ketujuh, jika riba sudah merajalela, maka dipastikan azab dan siksa akan menghampirinya. Tersebar riba merupakan pernyataan tidak langsung dari suatu kaum bahwa mereka berhak dan layak untuk mendapatkan azab dan siksa dari Allah Jalla wa ala. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, pernah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu Rasulullah bersabda, "Idza dahara zina wa riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adab Allah." Allahu akbar. Apabila telah marak perzinaan di suatu kampung
apabila juga telah marak praktek riba di suatu negeri. Jadi zina dan riba ini sudah marak ya, sudah ramai di satu negeri atau di satu bangsa, ya, atau di suatu negara, maka sesungguhnya negeri dan negara tersebut siap-siap akan menerima azab Allah dan siksa Allah Jalla wa'ala. Berarti apa? Dengan mereka suka melakukan riba, suka melakukan perbuatan zina, berarti mereka itu menghalalkan diri mereka untuk mendapatkan apa? Azab dan siksa Allah Jalla wa'ala. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Hakim, kata Al-Hafidz Az-Zahabi, hadis ini apa? Sahih, dan dinyatakan oleh Syekh Nasir Albani derajatnya hasan li ghairihi, artinya bisa diterima. Yang kedelapan, ya, sanksi dan hukuman bagi orang yang suka mempraktekkan riba. Riba akan hilang berkah walaupun riba terus bertambah banyak. Artinya harta riba akan hilang berkahnya walaupun hartanya tersebut terus bertambah banyaknya. Disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ma ahadun aktsara minar riba illa kana akibatu amri ila qillah. Ma ahadun aktsaru minar riba illa kana akibatu amrihi ila qillah. Subhanallah. Riba membuat sesuatu jadi bertambah banyak. Benar. Namun ujungnya riba makin membuat sedikit jumlah keberkahan yang didapatkan. Kelihatannya aja banyak, tapi berkahnya apa? Tidak ada sama sekali. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam kitab Sunannya pada nomor hadis 2279, dan hadis juga dikeluarkan oleh Al-Imam Hakim. Nah, yang kesembilan, Bapak dan Ibu, ancaman, sanksi dan hukuman bagi pelaku riba. Riba, ketahuilah riba itu adalah apa? Akal-akalan. Riba itu apa? Akal-akalan. Dan ini adalah kebiasaan buruk orang Yahudi. Subhanallah, orang Yahudi itulah yang mempopulerkan apa? Masalah riba ini. Riba adalah kebiasaan buruk dan jelek orang-orang Yahudi, sebagaimana dimaksudkan di dalam firman Allah Jalla wa'ala dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 160 sampai ayat 161. Fabidhulmin minal ladzina hadu haramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsir. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atasnya memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Kenapa? Karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah Jalla wa'ala. Ya. Dan kemudian dan kemudian disebutkan wa akhdhihumur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nas bil batil. Nah, disebutkan fabidhulmi minal ladzina hadu haramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsirun wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nas bil batil wa a'tadna lil kafirin minhum 'adzaban 'alima. Padahal sesungguhnya, ya, mereka telah dilarang daripada riba tersebut, dan karena mereka memakan harta benda orang lain dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir, yaitu Yahudi, di antara mereka itu adalah siksa yang pedih. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah menyatakan bahwa Allah Jalla wa'ala telah melarang riba pada kaum Yahudi, namun mereka tersebut, ya, melanggar larangan-larangan Allah Jalla Jalaluh, dan ya, mereka tetap memakan harta riba tersebut. Ujung-ujungnya mereka tersebut, ya, mendapatkan ancaman dari azab dan siksa Allah Jalla wa'ala. Kita lihat, ya, dalam surah An-Nisa ayat 160, ya,
sampai ayat 161, di mana Allah Jalla Jalaluhu berfirman, ya, fabidhulmin minal ladina hadu haramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsiran. Nah, karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang dahulu pernah dihalalkan, dan karena mereka sering menghalangi orang-orang lain dari jalan Allah Jalla wa'ala, wa akhdihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa a'tadna lil kafirina minhum adaban alima. Dan karena mereka menjalankan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara yang tidak sah atau batil, dan kami sediakan untuk mereka, ya, kami sediakan untuk mereka, yaitu untuk orang kafir, ya, adalah azab yang pedih. Nah, subhanallah, ini yang dikatakan di dalam firman Allah Jalla wa'ala. Siapa yang mengambil riba, bahkan melakukan tipu daya dan suka akal-akalan supaya riba itu menjadi halal, berarti dia telah mengikuti apa? Jejaknya kaum Yahudi. Waliyahzubillah. Nah, orang Yahudi kebanyakan seperti itu, ya ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Hati-hati betul kita, jangan sampai melakukan apa? Perbuatan riba ini. Nah, itu yang keberapa, Bu? Yang ke-9. Sekarang yang ke-10. Ya. Allah tidak akan menerima sedekah, infak dan zakat yang dikeluarkan dari harta riba. Jelas harta batil. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah, "Ayyuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban." Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang tayyib atau yang baik. Allahu a'lam bishawab. Yang dimaksudkan dengan Allah Jalla wa'ala tidak menerima selain dari yang tayyib, yang baik, telah disebutkan maknanya adalah berkaitan tentang masalah sedekah dan infak. Allah Jalla wa'ala tidaklah menerima sedekah dari sumber riba, ya, atau dari hasil yang sifatnya haram. Allah Jalla wa'ala menerima sedekah dari harta yang halal, dari harta yang halal, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab Sahih beliau pada nomor hadis 1014 dan juga nomor hadis 1015. Wallahu a'lam bisawab. Nah, dan itu dikuatkan dalam surah Rum, ya, ayat 39. Wa ma ataitum min riban liyarbuwa, ya, fi amwalin nas fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah fa ulaika humul mud'ifun. Dan sesuatu, ya, riba yang kalian berikan agar Allah Jalla wa'ala, ya, memberikan tambahan, ya, berkaitan dengan harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah Jalla Jalaluhu. Artinya tidak bakalan Allah Jalla wa'ala tambah keberkahannya. Dan apa yang kalian berikan berkaitan zakat, ya, yang kalian maksudkan tersebut adalah berkaitan dengan zakat untuk menggapai ridhonya Allah Jalla wa'ala, maka Allah Jalla Jalaluhu, ya, akan menjadikan orang yang suka berzakat tersebut mendapatkan lipat ganda pahalanya, termasuk hartanya apa? Menjadi berkah. Subhanallah. Kemudian selanjutnya yang ke-12, para pemakan riba. Ke-12. Keberapa? Ke-11. Saya sengaja, ya, ibu masih melek apa fokus atau tidak, ya. Yang ke-11, para pelaku riba, doanya tidak dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Para pelaku riba apa? Doanya apa? Tidak dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Nah, ini yang ke-11, ya. Dosanya apa? Doanya itu tidak diijabah, tidak dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Karena tidak mungkin Allah Jalla wa'ala mengabulkan doa orang yang masih bermaksiat, khususnya berkaitan dengan apa? Ya, berkaitan dengan harta yang haram. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bagaimana orang yang melakukan perbuatan yang haram atau ma'isyahnya haram, makanannya sumbernya dari haram, termasuk dari harta riba,
maka doanya tidak diijabah dan tidak dikabulkan oleh Allahu Jalla Jalaluh. Nah, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian yang ke-12, kemudian yang ke-12, para pelaku riba membuat kolbu dan hatinya keras seperti batu, susah menerima kebenaran, susah menerima yang hak. Sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala firmankan dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-14 dan dikuatkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat bi qalbihi nuqtatun sauda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu wa huwa ghanul ladzi dzakarallah kalla bal ghana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Seorang hamba apabila melakukan satu perbuatan dosa, maka dititikkan dalam kolbunya, dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila dia meninggalkannya dan meminta ampun kepada Allah Jalla wa Ala serta bertaubat, maka hatinya dibersihkan lagi. Tapi apabila dia masih berbuat dosa, maka ditambahkan titik-titik hitam tersebut di kolbunya, di hatinya, hingga kolbunya tersebut menutupi, ya, sehingga titik-titik hitam tadi menutupi kolbunya dan hatinya yang bersih tadi. Itulah yang diistilahkan oleh Allah Jalla wa Ala ran, yang termaktub dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14. Nah, termasuk pelaku riba. Kata Al-Hafidz Mujahid rahimahullah rahmatan wasi'ah, hati itu seperti telapak tangan yang putih. Awalnya ia dalam keadaan terbuka, dan jika berbuat dosa maka telapak tangan tersebut akan tergenggam, ya, hitam nih, kelihatan hitamnya. Jika berbuat dosa maka jari jemari perlahan-lahan akan menutupi telapak tangan tersebut. Jika ia berbuat dosa lagi, maka jari yang lainnya akan menutupi telapak tangan tadi. Akhirnya seluruh telapak tangan tadi ditutupi oleh jari jemari. Satu tertutupi, 2, 3, 4, 5. Yang putihnya hilang, tidak kelihatan lagi. Termasuk para pelaku riba, hatinya keras, susah sekali menerima apa? Kebenaran. Terakhir ibu-ibu, ya, bahwasannya para pelaku riba itu ancamannya badan atau tubuh yang tumbuh dari harta yang haram, khususnya harta riba, dia pantas untuk disentuh api neraka. Pantas apa? Disentuh api neraka. Allahu Akbar. Kata Nabi SAW, ya Ka'ab, ketika memberikan nasihat kepada Ka'ab bin Ujrah, innahu la yarbu lahmun nabata min syuhdin illa kanatin naru awla bihi. Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya daging badan ini, fisik ini, yang tumbuhnya berkembang dari sesuatu yang haram, akan pantas buat dia dibakar api neraka. Hadis ini derajatnya apa? Hasan. Dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Sunannya pada nomor hadis 614. Baik, selesai kita dari pembahasan riba ini. Ibu-ibu, ini bulan Muharram. Di bulan Muharram ini disunahkan kita untuk apa? Berpuasa. Berpuasanya berapa hari, Bu? 2 hari yang tepat, bukan 3 hari ya. Ya, berpuasanya 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10. Jatuhnya pekan ini hari apa? Hari Sabtu dan Ahad. Tanggal berapa? 5 dan 6 Juli ya, 5 dan 6 Juli 2025. Nah, adapun tanggal 11-nya itu ada juga yang mengatakan tanggal 11, memang kita akui ada ulama yang berijtihad seperti itu. Artinya dalam rangka untuk menyelisihi, kata mereka. Jadi mereka ada yang membagi
puasa yang paling terbaik 3 hari. Ya, 9, 10, 11. Kemudian yang kedua baik juga 9 dan 10. Kemudian atau kalau nggak mampu 9, 10, 10, 11. Kalau nggak sanggup juga seperti itu, kata mereka, yang terakhir Asyuranya saja. Tapi masalahnya berkaitan dengan dalil tentang puasa tanggal 11-nya, ternyata hadisnya apa? Dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya, disebutkan di dalam hadis ya, tapi derajatnya dhaif. Sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Berpuasalah 1 hari sebelumnya, yaitu Tasu'a, kemudian wa yauman ba'dahu, dan berpuasalah 1 hari setelahnya, yaitu tanggal 11 Muharram. Dikatakan oleh para ulama bahwasannya derajat hadis ini apa? Dhaif. Walakin siyamus salasah biniyati ziyadati yaumil hadi asyara, ya, tatawu'an lillahi ta'ala la ihtiyatan wa la i'tiqadan, ya, bahwasanya di sini berpuasa 3 hari ya dengan niatan berpuasa tanggal 11-nya juga ya, sebagai wujud puasa tambahan ya, sunnah ya, disebutkan derajat hadis ini apa? Dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai apa? Sebagai hujjah. Dikatakan oleh para ulama ya berkaitan tentang status hadis ini, yang derajatnya tersebut ya didhaifkan oleh para ulama. Yang jelas tanggal 9 itulah kita menyelisih Yahudi dalam masalah berpuasa Asyura. Tanggal 10-nya itu kita berpuasa disunahkan agar kita mendapatkan ya pahala berwujud penghapusan dosa 1 tahun, sebagaimana disebutkan di dalam hadis ya Abu Qatadah Haris bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu anhu ya, yang disebutkan di situ sumu ya yauma Asyura yukaffiru as-sanah al-madiyah. Berpuasalah hari Asyura tanggal 10 Muharram, itu penghapus dosa ya 1 tahun yang lalu. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, ada orang mengatakan itu kan sebagai wujud tatawuan saja, untuk menambah, untuk hati-hati kata mereka. Ini juga tidak tepat, kita katakan tidak tepat ya, seperti itu. Memang benar ada satu hadis yang sifatnya umum. Man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan wajahnya, dirinya dari siksa api neraka sebanyak 70 musim atau 70 tahun. Hadis ini sahih. Tapi puasa yang berkaitan, bukan puasa cuma sebatas yang sifatnya mutlak. Karena memang puasa itu ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Saya lebih condong kita ini kalau ingin berpuasa sunnah, puasa sunnah yang sifatnya muqayyad, ada keterkaitan dengan didasari hadis. Misalnya puasa Senin Kemis, itu kan muqayyad. Kemudian atau puasa 3 hari setiap bulan, itu apa? Muqayyad, kita katakan seperti itu. Wallahu a'lam bissawab ya. Maka oleh sebab itu ikhwan wa akhawati fid din a'azzani wa a'azzakumullah, berkaitan dengan puasa ya yang berkaitan tentang masalah Muharram ini cuma sebatas berapa hari? 2 hari ya, tanggal 9 dan tanggal 10. Ya, saya tidak menafikan ada dari kalangan ulama yang mengatakan 3 hari tadi. Cuma sayangnya tanggal 11-nya apa? Hadisnya apa? Dhaif. Kalau hadis dhaif berarti bukan apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah mengatakan la in baqitu ila qabilin la asummanna at-tasi. Seandainya aku berjumpa tahun depan, kata Nabi SAW, aku akan berpuasa tanggal 9-nya. Tidak disebutkan tanggal berapa? Tanggal 11-nya. Adapun hadis ya sumu Asyura wa khalifu fihi al-yahud, ya berpuasalah hari Asyura tanggal 10 Muharram wa khalifu fihi al-yahud, dan selisilah orang-orang Yahudi, karena orang Yahudi tanggal 10 Muharram itu berpuasa juga hari Asyura itu ya. Sumu yauman qablahu wa yauman ba'da. Berpuasalah 1 hari sebelumnya tanggal 9 Muharram, yaitu Tasu'a, dan berpuasalah 1 hari setelahnya, yaitu tanggal 11 Muharram. Disebutkan
fahuwa hadisun dhaifun muttarib. Nah, artinya hadisnya itu lemah dan ada goncangan ya. Maksudnya di dalamnya ada perawi yang hafalannya kurang atau berkaitan dengan ya kekurangan-kekurangan yang lainnya. Maka fa'afdal ya suwari siyam ittiba'an li sunnah at-tasi wal 'ashir. Maka yang paling afdal untuk gambaran berpuasa di bulan Muharram ini sebagai ikut sunnah Nabi SAW, sebagai mengikuti ajaran Nabi SAW adalah berpuasa at-tasi tanggal 9 Muharram, Tasu'a wal 'ashir tanggal 10-nya. Wallahu a'lamu bissawab. Terus kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.